Berapa? 21. Sudah. Kasih tahu itu. Warakan sholat di sabanera asyara. Lanjutan kemarin. Lanjutan yang kemarin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah warkan sholat itu. Wa arkanu bismillahirrahmanirrahim faslun ai hada ini tu fasal. Wa arkanu sholati utawi beberapa rukunnya sholat. Wa arkanu sholati utawi beberapa rukunnya sholat. Khobarnya iku sama niata asyara. Khobarnya iku sama niata asyara ada 18. Sama niat 18 loh. Tamyiznya apanya rukunnya. Badalnya rupanya an-niyatu niyah. Wal qiyam dan berdiri ma'al qudrati bagi orang yang mampu. Wa takbiratul ikhrami dan takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihati dan membaca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim dan dengan bismillahirrahmanirrahim ayat minha dari al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim itu. Waruku dan ruku. Watu makninatu dan tumakninah fihi kembalinya kepada itu tadi. Warofu dan mengangkat. Wal i'tidalu dan i'tidal. Wal i'tidalu dan i'tidal wa tumakninatu dan tumakninah lagi fihi kembali kepada i'tidal was sujudu dan sujud wa tumakninatu dan tumakninah fihi kembali kepada sujud wal julusu dan duduk bainas sajadah ini di antara dua sujud wa tumakninatu dan tumakninah fihi kembalinya kepada itu tadi wal julusu dan duduk al akhir yang akhir wa tasyahhud ada yang membaca wa tasyahhudu juga dan membaca tasyahud fihi kembalinya kepada tasyahud itu tadi. Wassolatu ala nabi dan sholawat kepada nabi. Jadi kali ini kita membahas masalah rukun sholat. Ada dalam fikih itu ada syarat, ada rukun. Kalau yang dinamakan dengan rukun apa? Nah, perkara yang harus dilaksanakan di dalam sholat. Kalau syarat, perkara yang harus dipenuhi atau dilakukan juga, tapi dia keadaannya di luar sholat. Nah, rukun sholat itu ada samaniyah asyara, ada 18. Kalau di dalam kitab Bajuri itu kalau tidak salah 17 ya. Yang pertama niat. Kalau tidak niat, tidak sah. Dan berdiri bagi orang yang mampu. Wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram. Nah, ini kalau orang alim, kalau ulama ini pasti agak iskal, agak janggal. Kamu sholat, yang kamu laksanakan pertama kali apa? Niat. Kalau kamu duduk seperti ini, ya, kamu berarti niatnya ketika duduk sebelum takbiratul ihram atau berdiri. Takbiratul ihram. ini memang agak susah ini. Makanya kadang itu ilmu itu memang susah untuk dijelaskan. Ada kalanya salah tapi benar karena kita mengikuti ulama. Tapi kalau orang alim loh ya, orang yang senang membaca kitab itu beda dengan dai. Kalau dai pokoknya dapat amplop entah itu berapa, nggak mikir seperti ini, nggak mikir.
Antara niat dengan takbiratul ihram atau berdiri, duluan mana kamu sholatnya itu? Niat. Berarti ketika kamu duduk mau berdiri itu juga niat. Yo, gimana? Ya itu kadang iskal juga. Niat yang pertama, contoh pada wudhu juga. Yang pertama apa? Niat juga. Padahal yang dilaksanakan apa? Membasuh muka. Padahal niat itu apa? Qasdusya, mengajar sesuatu ya, muktaronan bifilihi disertai dengan pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan niat. Ya makanya repot. Ya kalau dai nggak mikir seperti inilah pokoknya itu. Paham kamu? Makanya kita itu kadang nggak punya pilihan, kadang gitu ya. Dikatakan salah tapi benar, dikatakan benar tapi salah. Coba sekali lagi di logika. Kamu sholat yang pertama kali apa? Berdiri atau niat? Berdiri, bukan niat. Tapi Indah Syafi'i niat nomor 1. Nah ini makanya saya katakan terkadang ilmu itu tidak bisa dijelaskan. Atau terkadang kita itu menurut kita salah, tapi benar menurut ulama. Lah seperti itu. Terus pokoknya kita ngikut entah nanti di persidangannya Allah Ta'ala kita pokoknya ngikuti ulama seperti itu aman. Ya niat ya. Niat itu di mana? Di dalam hati atau di lisan? Di dalam hati. Nah, niat itu di dalam hati. Yang pertama, indah sufiyin, ya. Indah sufiyin di dalam hati. Tapi ketika kita mau sholat, kalau di dalam bab fikih harus diucapkan dengan lisan juga. Nah, seperti itu agak repot juga. Contoh begini, saya mengajar ngaji. Melihat cewek haram atau enggak? Haram, jelas ya toh. Tapi kalau memberantas kebodohan, haram atau boleh? Boleh. Sama saja ketika ada cewek jatuh dari motor, ya, nggak ada yang menolong. Terus kamu tolong, Mas ya, kamu tolong. Itu haram atau enggak menolong? Menolong enggak. Tapi kalau tidak ada indikasi jatuh tadi berarti haram. Ini susah juga. Ya, seperti itu loh. Entahlah itu gimana lo alam itu juga. Berteman dengan orang fasik itu boleh apa enggak? Berteman dengan orang fasik. Tahu orang fasik? Orang fasik tahu? Ya, fasik paham kan? Fasik itu apa? Fiskun, fasik. Pokoknya orang yang jelek lah, ya toh? Ya sifatnya jelek. Berteman boleh apa enggak? Contohnya orang-orang mabuk-mabukan, orang tidak pernah sholat, seperti itu loh. Itu boleh apa enggak berteman? Enggak boleh, haram. Tapi kalau menobatkan atau menyadarkan atau membimbing orang fasik, boleh apa enggak? Boleh. Makanya tergantung kepada niat. Dikatakan susah ya enggak susah, dikatakan mudah ya enggak mudah. Nah, seperti itu loh. Terus walqiyam berdiri bagi yang mampu. Kalau menurut Syafi'iyah berdiri ya, berdiri. Takbiratul ihram, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu bagaimana? Allahu Akbar. Ini yang menjadi perdebatan orang-orang awam lah, Islam amatiran. Takbiratul ihram begini saja. Allah di atas ini ya. Allahu Akbar. Ya ada seperti itu loh. Nah, tapi kalau menurut Syafi'iyah, takbiratul ihram itu apa? Ya, daun telinga ini disejajarkan dengan seperti ini atau sejajar. Ya. Lah, itu bagi laki-laki loh ya, bagi laki-laki. Kalau perempuan beda nanti. Bagi laki-laki seperti ini. Itu sunnah karena mengikuti hadisnya Nabi juga. Menurut Syafi'iyah. Tapi bagaimana jika tidak seperti itu? Ya enggak apa-apa. Ada yang begini, saya lihat seperti ini. Tapi yang repot begini. Ya namanya orang enggak paham, enggak ilmu. Enggak pernah ngaji seperti itu.
yang takbir seperti ini, Allahu Akbar ya. Ada yang takbirnya begini, yang begini disalahkan. Bener. Ya toh? Kan nggak pernah ngaji seperti itu. Suka menyalahkan kalau tidak tahu ilmunya. Masa saya katakan kalau menurut Syafi'iyah sunahnya seperti ini, disajar sunnah. Kalau begini bagaimana? Tidak apa-apa silahkan. Yang penting jangan menyalahkan. Itu aja kok repot. Pokoknya tahulah ilmunya ngaji itu tadi. Takbiratul ihram seperti itu. Terus ketika takbiratul ihram tangannya di mana? Di atas pusar kalau Syafi'iyah gitu. Kalau Hambali sama Hanafi di bawah pusar. Ada yang seperti ini, ya toh? Yang di atas pusar salah. Yang salah itu kamu tidak paham. Kalau Syafi'iyah yang penting di atas pusar. Itu pakai Syafi'i. Imam Syafi'i lah ini loh. Kalau kita nggak mengerti madhab, nggak ngerti imam yang harus kita ikuti, itu repot juga. Makanya nantilah insya Allah akan ngaji hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dinamakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu atau apa? Yang paling penting yaitu kita mengikuti 4 imam madhab dalam fikih. Yang pertama siapa? Imam Hanafi. Imam Hanafi itu siapa? Nu'man bin Sabit. Yang lahir, yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Yang kedua mengikuti Malik bin Anas atau madhab Malikiyah yang wafat pada tahun 150 berapa? 159-an. Yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Abdul Muthalib. Jelas nasabnya. Beliau sampai kepada Abdul Muthalib itu siapa? Kakeknya Nabi. Yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Tadi Imam Malik 179-an kalau tidak salah ya. 179 wafatnya itu. Kalau Syafi'iyah 204 Hijriah. Lahir di mana? Di Gaza, Palestina. Beliau memiliki 2 qaul. 2 qaul itu perkataan atau ijtihadnya lah. Yang pertama qaul qadim lama, yang kedua qaul jadid. Qaul qadim ketika beliau di Irak, ya toh. Ketika beliau pindah ke Mesir namanya qaul qadim. Yang awalnya sholat Jumat kurang dari 40 ketika beliau di Irak itu tidak apa-apa. Tapi ketika beliau itu pindah ke Mesir, maka sholat Jumat harus 40 orang. Tapi menghadapi Islam minoritas bagaimana? Tidak apa-apa, sholat Jumat 4 orang tidak apa-apa. Tapi kalau mayoritas harus 40. Paham? Itu mengenal imam madhab. Kalau Hambali wafat pada tahun 256-an ya, Hijriah itu. 256 itu. Nah, setelah itu barulah muncul ulama-ulama ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Nasa'i dan sebagainya. Jadi kalau klasmennya Bukhari, Muslim yang ahli hadis itu secara langsung maupun tidak langsung itu merupakan murid dari keempat imam madhab. Contoh kamu tahu sholat itu gerakannya dari mana? Dari bapak, orang tua atau dari guru? Enggak langsung seperti Nabi toh. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli yang dijelaskan siapa? Ya ulama. Makanya enggak usahlah dikit-dikit bilang apa? Kembali ke hadis karena kamu kejauhan, enggak pernah ngaji, makanya enggak tahu. Artinya apa? Artinya itu hati-hati loh. Yang saya maksudkan enggak usah dikit-dikit kembali ke hadis kalau itu benar hadis enggak apa-apa, tapi kalau tidak hadis itu yang bahaya. Karena saya tegaskan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maksudnya Nabi Muhammad, maka siap-siaplah dia memasuki tempatnya di mana? Di neraka. Itu hadisnya Nabi secara mutawatir. Derajatnya itu derajat hadis kan ada banyak toh. Mutawatir, sahih, hasan. Sahih ada sahih lidzatihi, sahih ligoirihi, ada hasan lidatihi, hasan ligoirihi, ada doif, ada yang doif juga. Tapi secara umum dulu itu sebelum ada ilmu hadis namanya apa?
Hadis makbul dan mardud, diterima dan ditolak. Paham? Nah, seperti itu. Itu rasa seperti itu. Makanya jangan suka menyalahkan kalau tidak tahu ilmunya. Sekarang itu orang ngawur, dai dibilang ulama, padahal dia tidak pernah atau tidak bisa ngaji kitab. Ulama itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hari kiamat. Bahkan mengatakan saya lucu, mengatakan wali Allah. Dai balik wali Allah. Wali Allah itu siapa toh? Ini namanya syallah min ibadil ulama. Walinya Allah seperti itu loh. Orang yang takut dengan Allah tapi takutnya juga dengan ilmu. Makanya hati-hati sekarang itu. Makanya ada guru kita, Gus Robert, putranya Gus Mi, mengatakan apa? Hati-hati kalau kamu mencari guru. Karena sekarang banyak orang berpenampilan seperti kiai, ustadz, dai, tapi ternyata dia dukun. Ya, ternyata dia dukun. Makanya hati-hati. Terus membaca apa lagi? Qiraatul Fatihah, membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu satu paket ya. Satu paket. Ada yang mengatakan Bismillah tidak masuk Fatihah juga. Itu ulama berselisih pendapat. Tapi kalau kita mengikuti Bismillah itu masuk dalam kategori surat Fatihah, ya toh? Membaca Fatihah itu wajib apa enggak? Wajib. Kalau membaca surat sunnah. Ya. Dalilnya mana baca Fatihah wajib? La sholata liman yaqra'u bi ummil kitab. Ada redaksi hadis lain yang mengatakan tadi gimana? Tidak sah sholat seseorang bi qiraatil Fatihah, dan ketika dia tidak baca Fatihah juga. La sholata liman yaqra'u bi fatihatil kitab. Ada yang lain, la sholata liman yaqra'u bi ummil kitab. Nah, seperti itu. Baca Fatihah. Baca Fatihahnya itu setelah imam atau berbarengan dengan imam bersamaan. Yang baik itu ya setelah ya. Baca itu. Selanjutnya waruku, watu makninah. Ruku. Ini kalau dalam kitab Safinatun Najah ini dijelaskan secara rinci ya. Ruku itu yang bagus itu apa? Jajar toh. Tapi kalau nggak bisa jajar ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ini tangan ini menyentuh lutut. Paham? Nah, seperti itu. Tapi untuk perempuan tadi takbiratul ihramnya bagaimana biasanya, Mbak? Takbiratul ihram tangannya bagaimana? Sejajar apa enggak gini? Nah, kalau perempuan beda. Nah, perempuan beda itu bagus. Ya toh? Nanti sujudnya juga beda kalau perempuan ya kan? Kalau laki-laki gimana? Gimana, Mas? Nah, ini diangkat, ya toh? Tapi kalau perempuan nah, ini ditempelkan. Ini loh, ditempelkan. Enggak diginikan. Ketiak kamu kelihatan nanti. Kalau laki-laki tidak apa-apa, perempuan bahaya nanti. Nah, seperti itu. Watu makninah, tumakninah. Nah, tumakninah itu artinya apa? Tenang. Tenang ketika dia dalam keadaan ruku. Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu, tenang. Batasannya apa? Batasannya para ulama mengatakan ketika dia itu mengingat sesuatu lah, kewajiban dengan sesuatu itu, seperti itu. Tapi kalau mengingatnya lama 2 jam, berarti dia tidak jelas apa itu. Itu batasannya seperti itu ya. Waroku wal itidal, mengangkat sami Allahu liman hamidah. Terus itidal bagaimana? Ya, jajar dengan telinga juga ya toh. Itu ada hadisnya Nabi juga itu. Wal itidal. Tapi yang secara rinci yang membahas para ulama. Watu makninah juga itidal itu makninah. Sujud. Nah, kalau sujud tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang orang nggak paham. Menempelkan hidung itu wajib apa sunnah? Wajib. Ya toh? Terus ketika ini rambut ini menyentuh dahi ya namanya ya. Dahi seperti ini, nanti kamu sujud itu sah pada sholat? Sah. Nah, makanya kalau ada orang sholat pakai topi diiringkan, dibalik ke belakang, tidak apa-apa, silakan. Ya, saya itu membela preman, yang penting bisa sholat saja atau mau sholat, alhamdulillah. Jangan bisa lalu pakai topi dibalik ke belakang kayak mau itu sudah sholat bagus daripada dia tidak sholat.
Wasujud wa tumakninah wal julus baina sajdatain. Wal julus akhir wa tasyahud fi wa sholatu ala nabi. Dan tadi duduk itu ada dua macam ya. Namanya duduk iftiros dan duduk tawaruk. Duduk iftiros itu apa? Duduk ini menempel pantat itu menempel kaki kiri. Kalau duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Washolatu ala nabi dan sholawat kepada nabi. Ini. Jadi sholawat kepada nabi ya itu ya Allah ada sejarahnya juga. Jadi ketika nabi itu di Sidratul Muntaha itu nabi gimana tasnya itu ya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Tuh, nabi mengucapkan salam seperti itu, ya kan? Sidratul Muntaha. Terus Allah menjawab bagaimana? Assalamu alaika ayuhan nabi. Pertama redaksinya ayuhan nabi. Allah hanya salam kepada nabi. Ya. Tapi nabi tidak ingin, tidak ingin Allah itu hanya bersalam pada beliau saja. Ya. Artinya apa? Nabi itu mencintai umatnya dan ini syafaat yang kita harapkan seperti itu pertolongan. Akhirnya diteruskan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu sejarahnya seperti itu. Paham? Ya, itu loh. Makanya kita itu meminta syafaat kepada Nabi, sering-sering mengucapkan sholawat kepada Nabi. Ya seperti itu. Karena pada peristiwa Sidratul Muntaha seperti itu. Allah saja dinegosiasi oleh Nabi. Kelasnya Allah dinegosiasi. Ya toh? Assalamu alaina, assalamu alaika nabi. Nabi saja. Oh Nabi gak pengen. Biar nanti umatku juga dapat syafaat. Terus sama Nabi tambahi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Seperti itu. Nah, itu adalah cintanya Nabi kepada umatnya. Terus nanti banyak juga sunah-sunahnya juga ya. Sunah-sunahnya juga banyak sekali. Ya, ketika takbiratul ihram takbiratul Allah akbar membaca apa biasanya? Doa iftitah. Doa iftitah sunnah apa wajib? Sunnah. Sebenarnya saya katakan, kalau kita tahu ilmunya, ya itu mencari sunnah mudah, sangat mudah. Seperti itu. Loh, saya kok nggak berjenggot? Ya seperti itu juga tidak mengikuti sunnah. Sunnah yang lain juga banyak. Saya pakai putih juga itibau alam Nabi. Nah, ini suruh nggak usah kebanyakan ngeyel, nggak usah kebanyakan cangkem lah istilahnya. Kalau nggak pernah ngaji itu, baru Islam amatiran banyak cangkem. Nah, ada yang membaca pakai lafaz redaksi apa? Kabiro. Ada yang Allahumma ba'id ini. Nah itu nggak apa-apa silakan. Tapi biasanya kalau yang pakai kabiro itu diklaim oleh orang NO. Kalau Allah Muhammad ini Muhammad, ya sebenarnya itu semua hadisnya Nabi. Tapi karena politisasi itu seperti itu. Nggak apa-apa, tapi biasanya sebagai identitas saja. Identitas. Tapi ya dua-duanya bagus. Bagus pakai Allah Muhammad ini atau kabiro. Nah seperti itu. 18 rukun ini kalau kita tidak laksanakan, maka sholat kita tidak sah. Nah, seperti itu. Terus ketika kita duduk, tangan kita bagaimana? Iya. Nah, tangan jari-jari ini menempel di atas paha. Nah, ini seperti ini ya, toh. Sini. Ini contoh-contoh paha ya. Jangan bahasa ya, teman-teman. Ini contoh paha. Nah, ini di atas ya, toh. Tapi kalau begini bagaimana? Ya udah apa-apa, tapi bagusnya di atas. Nah, terus ketika asyhadu alla ilaha illallah, ya toh? Itu sunahnya yaitu mengangkat jari. Ada yang mengatakan bahwasanya mengangkat jarinya itu langsung di awal, tidak apa-apa. Tapi kalau saya mengikuti mayoritas ulama Syafi'iyah yaitu ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada dalilnya juga. Dalilnya apa? Ya. Yang nggak ada dalilnya ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Nah ini tasnya kok gini-gini. Dari ada saya tanya. Ada toh? Ada. Itu soalnya nggak menemukan dalilnya itu.
Cari dalam kitab-kitab hadis, kitab fikih enggak ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ini memang dia dobel tanda tangan itu. Ini enggak ada dalilnya kalau seperti itu. Cuma berdiam diri saja. Kalau pakai Syafi'iyah, ya, jumhur itu Syafi'iyah, gerakan 3 kali itu dapat membatalkan. Coba kamu hitung berapa kali sudah? Banyak kali. Mau goyang dompet, ini seperti ini. Namanya juga orang tidak tahu, tapi kalau dikasih tahu, ya, repot juga seperti itu. Ada lagi ketika kita duduk, jadi Allahu Akbar, mau rukuk lah, mau rukuk setelah itu sujud, ya sujud. Itu yang dahulu kaki atau apa namanya ini? Lutut, mana dulu? Tangan, ya tak? Atau lutut? Tangan. Tapi begini, ada hadis Nabi mengatakan ini kalau tidak salah dalam Bukhari Muslim ada. Abu Daud juga mengatakan seperti itu. Nah, janganlah kamu ketika sujud itu sama seperti turunnya onta. Onta itu turunnya apa dulunya? Apanya yang dulu kalau onta? Kalau onta berarti tangannya dulu, ya toh? Tangannya dulu kalau onta. Terus lututnya belakangan. Yang paling baik menurut Syafi'iyah apa? Lutut dulu. Nah, tapi ketika tangan dulu bagaimana? Ya tidak apa-apa. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Tapi baiknya ya toh. Ya ini kalau pakai ilmu seperti itu. Hadisnya Muslim, Bukhari sama kitab Abu Daud itu ada, cari sendiri. Cari sendiri. Kalau nggak mau ngajinya nggak paham. Nah itu. Jadi jangan menyalahkan. Kok saya itu kaget salahkan. Turun kayak unta. Sholat kamu tidak sah. Sholat kamu tidak sah. Saya tanya. Mas, rukun sholat itu ada berapa? Tidak tahu saya. Loh kamu tahu saatnya sholat apa? Gimana kok kamu menghakimi seorang tidak sah? Pokoknya begitu. Wah, repot. Kalau orang ngeyel itu repot seperti itu. Saya katakan repot lah. Yang penting itu tadi ya. Terus ketika sami Allahu liman hamidah tangan, ya toh? Tangan itu yang baik belakang, ya. Enggak boleh digerak-gerak, ya toh? Atau tangan ini di depan langsung, ya toh? Langsung, jangan digerak-gerakkan seperti ini. Saya katakan sekali lagi. Menurut Syafi'iyah, kalau gerak lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Ada yang begini-begini. Memangnya mau layangan oleng apa? Mau goyang apa? Zumba. Zumba apa-apa itu begini. Itu orang tidak tahu ilmunya, makanya langsung gini saja. Nah, seperti itu. Ya, udah itu. Itu yang menjadi rukun-rukunnya sholat yang harus kita tahu alamat zakat nahu. Nah, seperti itu. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi wa taslimatul ula. Salam yang watas limatu dan salam. Al-ula yang pertama, waniyatu dan niat, waniyatul khuruj dan niat keluar minasholati dari sholat, watatibul arkani dan tertib rukun-rukunnya alama atas perkara zakar nahu yang menjelaskan apa ma di sini ma apa? Mau mausul atau manafi? Mausulul asma'il ladzi salati wal jaidah madunya latus biti. Seperti itu dalam alfiyahnya itu. Ma itu juga jadi repot. Kalau nggak paham nahwu sorof repot. Ini ma mausul apa manafi? Lah itu tadi ketika ma-nya ini ma-nya kamu ganti dengan manafi, zakar nahu yang tidak dijelaskan berarti rukunnya sholat tidak ada. Ya toh? Kalau nggak paham ilmu kan. Kalau ma-nya ini ma mausul, berarti dia menjadi penyambung dari sebelum-sebelumnya. Paham? Paham apa enggak? Paham ya? Nah, seperti itu. Pokoknya kalau nggak paham, pokoknya paham. Ikut saya saja paham, terus itu alhamdulillah. Seperti itu loh. Kalau orang seperti itu. Alama dakar nahu yang sudah dijelaskan apa sudah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iya kana abdu wa nasta'in. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati.